disertai penutup doa yang akan dibawakan oleh Ustazah Minaila. Pada Ustazah, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke kantor camat bawa kue donat. Kenapa milih donat? Karena yang bicaranya bulan. Yang jawab salam dengan semangat, semoga berkah hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim Tanwirul Ulum beserta para pengurusnya, yang kita hormati, kita takdimi Ibu Hajah selaku Ketua Wirid Permata Kelurahan Saibinti, ibu-ibu solihah, calon bidadari surganya Allah yang hadir di siang hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan setiap langkahnya Allah catat menjadi amal soleh, menjadi tabungan kelak kita pulang ke kampung keabadian. Dan insya Allah silaturahminya Allah catat berkah lahir batinnya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, panjang usianya, dilancarkan usahanya, dideraskan rezekinya dari berbagai arah, solih solihah anak keturunannya, ibadahnya istiqomah, dan kelak pada waktunya tiba mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah dilipat gandakannya pahala kebaikan. Maka insya Allah silaturahmi kita di siang hari ini akan bertambah pula keberkahan kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sehat ibu? Alhamdulillah. Apa itu sehat? Katanya alhamdulillah. Kata ibu sehat itu enggak batuk, katanya gitu. Sehat itu enggak rematik. Sehat itu apa sih ibu? Sehat artinya senang hati. Jadi hatinya itu selalu senang. Efek apa? Efek dari selalu bersyukur kepada Allah di setiap kesempatan. Jadi meski ibu sedang rematiknya kambuh, meski ibu tensinya lagi naik atau rendah, meski ibu asam uratnya lagi kambuh, kalau ibu hatinya tenang, hatinya senang, berarti ibu bahagia. Makanya usahakan agar kita selalu sehat, bukan hanya sehat fisik, tapi sehat jiwa. Bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat ruhani. Sehat ruhani yaitu dengan latihan selalu bersyukur kepada Allah di setiap kesempatan, dengan membiasakan mengucapkan alhamdulillah. Ibu diuji dengan sakit gigi, sabar atau syukur? Sabar atau syukur? Syukur kata ibu. Jangan-jangan setelah ini sakit gigi. Jadi kata ibu, bingung Umi, mau nyebut syukur nanti takut sakit gigi, mau nyebut sabar takut salah. Jadi jawaban yang tepat bagaimana? Sabar dan syukur. Sabar dengan gigi yang sedang Allah uji sakit, syukur dengan semua jiwa yang tidak sedang sakit. Kita kadang fokusnya ke sakit gigi, padahal satu enggak dialhamdulillahin itu gigi yang selebihnya. Enggak ada alhamdulillah
hidung yang tidak mampat, nggak ada alhamdulillah untuk mata yang jelas melihat ayam bebnya yang ganteng, nggak ada alhamdulillahnya atas telinga yang masih normal mendengar. Betul tidak Bu? Karena kita fokusnya rezeki itu uang aja. Dapat arisan baru alhamdulillah, suami naik pangkat baru alhamdulillah, anak lulus sekolah diterima di PT yang diharapkan alhamdulillah. Jarang alhamdulillah habis sholat, ya Allah alhamdulillah masih bisa sholat, ya Allah alhamdulillah masih bisa makan. Kita mah fokusnya sama kekurangan dan kekurangan, jadi jarang bersyukur. Kalau jarang bersyukur, imbasnya tidak sehat, jarang sehat, senang hatinya itu gak ada, karena yang dipikirannya kurang terus. Betul tidak Bu? Dikasih badan langsing, alhamdulillah. Dikasih badan gemoy, alhamdulillah. Coba kalau nggak ada badan seperti saya, kasihan yang tukang baju konveksi yang bikin LG besar, gak bakal laku. Maka bersyukur ya Allah, alhamdulillah diberi rezeki badan gemoy, bisa ngelarisi baju-baju yang ses jumbo ya Bu ya. Jadi jangan pernah melihat sebelah mata, badannya gede kali kayak karung loh. Jangan, mungkin masuk surganya gara-gara ngelarisin baju-baju atau pakaian-pakaian yang jumbo. Betul tidak Bu? Pokoknya usahakan setiap kesempatan isi dengan selalu mengingat kemahabaikan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji beserta syukur marilah senantiasa setiap waktu, setiap detik kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah atas rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyahnya kita bisa berkumpul di siang hari tanggal 20 bulan Sya'ban 19 Februari. Betul tidak? Berarti sebentar lagi Lebaran. Belum juga puasa Umi katanya. Ya kan kalau ibu-ibu yang diingat itu Lebaran. Coba ngaku yang udah punya gamis sarki untuk Lebaran 3 setel. Dari sekarang itu nyari Shopee COD. Nanti kalau dekat-dekat ke Lebaran habis modelnya jelek-jelek. Dan sekarang itu bukannya nyiapin untuk persiapan fisik biar kuat tarawihnya, biar kuat puasanya ya Bu. Dah sekarang kita fokus, masih ada 10 hari lagi bulan Sya'ban, kita gunakan sebaik-baiknya meminta, memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan jiwa raga agar bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal amin ya robbal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan turunnya ayat perintah sholawat, dan bulan Sya'ban adalah miladnya para malaikat, ulang tahunnya Rasulullah, ulang tahunnya para malaikat. Bukan ulang tahun dilahirkannya Rasulullah di bulan Sya'ban, tapi di bulan inilah satu peristiwa besar, yaitu turunnya ayat perintah sholawat. Maka kita yang merasa butuh selalu siraman rahmat dari Allah, butuh syafaatnya Rasulullah, mari kita sama-sama perbanyak sholawat. Boleh sholawat tidak Bu? Cung, yang di sini lagi galau. Saya Umi tapi malu ngakunya, kelihatan dari wajahnya. Cung, yang
kelihatan dari mukanya ya. Nah makanya mumpung ini lebih dari 40 orang, kita sama sholawatan. Kenapa? Karena sholawat adalah doa ya Bu. Kepada siapa lagi kita mohon kecuali kepada Allah yang bisa mengurai masalah kita, yang akan mengampuni dosa-dosa kita, yang akan menolong kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi saya pantun donat, dikeluarin donatnya saya lagi live di TikTok. Ini coba bagaimana caranya saya ceramah makan donat. Nah ini variasi dulu ya, biar semangat ceramahnya. Yuk kita sama-sama sholawatan bil barakah, mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholawat yang akan kita bacakan diiringi dengan grup hadroh yang luar biasa. Mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang susah Allah mudahkan, amin. Yang punya hutang Allah luaskan rezekinya, lunas hutang-hutangnya, amin. Yang suaminya masih pelit Allah lembutkan jadi baik, amin. Yang sedang punya hajat apapun pulang dari sini Allah kabul hajat-hajatnya dengan berkah sholawat, amin ya robbal alamin. Sallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah
Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 10 hari lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang paling mulia, bulan agung, bulan yang semua umat menantikannya. Bahkan bukan hanya orang-orang Islam, orang-orang luar Islam juga kangen sama Ramadan, apalagi yang jualan. Betul tidak? Laku semuanya di bulan Ramadan. Itulah hebatnya Ramadan. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bersyukur, wajib bersukacita, wajib berbahagia menyambut kedatangan tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Maka mumpung masih ada 10 hari, kita sama-sama bersihkan jiwa raga kita untuk menyambut tamu mulia. Ibu-ibu mungkin sering mendengar ya, kalau bulan Ramadan itu bulannya rahmat, betul tidak? Semua amal ibadah dilipat gandakan. Tapi ibu harus ingat, dalam salah satu keterangan dalam kitab usul fikih disebutkan, inna kathirul jaza kathirul balwa, sesungguhnya bila suatu waktu dilipat gandakan kebaikan, maka dosanya pun sama. Jadi kalau berbuat kebaikan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Tapi ingat, ketika kita berbuat dosa pun Allah lipat gandakan lagi 1000 kali lipat. Makanya ibu kalau mau bulan Ramadan, ini bekal sangu kalau orang Jawa bilang. Ini udah keluar 3 piring ibu, memecah konsentrasi. Masalahnya meskipun dikasih 4 piring nggak bisa sambil makan, masa gini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin kan bu. Udah ini anggap aja rezeki dari Allah. Nanti yang makan ibu-ibu kok ya. Saya lagi diet. Karena habis makan bu, makanya ngomong diet. Coba kalau belum makan, apa itu diet? Nggak tahu tuh diet itu apa. Iya. Ibu ini sangu atau bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan 2. Yang pertama, kita sama-sama berkompetisi. Tahu nggak ibu berkompetisi apa? Berkompetisi apa? Lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam amal kebaikan. Ingat ibu, amal kebaikan itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya haji dan umroh, bukan hanya apa? Sedekah. Amal kebaikan itu meliputi segala hal yang Allah sukai. Jadi yang pertama harus ditanamkan dalam hati untuk mengisi bulan suci Ramadan, jangan hanya mengejar jumlah ibadah. Wah, Ramadan tahun ini saya harus khatam 20 kali. Boleh tidak? Boleh. Tapi ingat, kita manusia biasa, rentan hati kita dengan yang namanya ujub atau ria. Apa itu ria? Ibadah ingin dilihat oleh orang lain. Ditulis di Facebook, alhamdulillah tahun Ramadan 2025 khatam 12 kali. Masya Allah, tabarakallah. Di bawahnya itu ya. Boleh tidak? Boleh, tapi hati-hati menjaga hati. Karena ria dan tahadus nikmat itu tipis sekali. Hanya orang-orang yang kuat mentalnya yang bisa
bisa. Tahadus nikmat kan harus ya Bu ya. Dalam surat Al-Duha Allah berfirman memerintahkan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun ketika kamu mendapat anugerah dari Allah, bicarakanlah. Alhamdulillah, saya diberi kekuatan oleh Allah bisa khatam 12 kali. Padahal baru tanggal 2 Ramadan. Wow, berarti seharinya 6 kali. Alhamdulillah, ingat Ibu, ketika Ibu bersyukur oleh Allah diberikan kemudahan dalam taat, Ibu jangan gampang menganggap remeh ke orang lain yang belum bisa seperti Ibu. Jangan begini, Ibu ayo tadarus, ngajak, bagus ngajaknya itu syiar. Tapi jangan diembel-embeli dengan kata-kata julid. Kita ini kan emak-emak ya Bu ya. Emak-emak dari zaman Fir'aunnya, dari zaman Raja Namrudnya itu tukang ngomong, nyinyir, julid. Tahu Ibu nyinyir? Tahu. Pokoknya kalau ngomong itu pedes, kalah bakso yang cabenya 12 sendok itu kalah. Nusuk ke hatimu, nyinyir, ada aja yang diomongin. Atau julid. Julid itu ya anaknya lah ya, anak sama emak lah ya, teman julid itu. Nah, ibu-ibu kalau ibu mau ngajak ke anggota wirid yang lain atau ke tetangga agar mau tadarus di masjid, biasanya kan kalau Ramadan di Batam, bukan di Batam aja, di seluruh pelosok Indonesia, di kampung-kampung, di setiap masjid itu ada tadarus bersama, betul ya Bu? Kalau ibu mau ngajak, cukup ngajak aja biar jadi pahala. Jangan diembel-embeli dengan nyinyir. Bu, ayo tadarus yuk. Aduh maaf ibu, saya repot. Repot terus. Kalau kita ngurus repot nggak bakal selesai. Saya dong udah 12 kali hatam, kamu belum sama sekali. Nah itu loh Bu yang menghancurkan ibadah kita ya. Jadi jangan merasa sok sudah bisa taat, sok sudah bisa mengerjakan ibadah sehingga kita menganggap remeh sama orang lain yang belum bisa ibadah seperti kita. Karena belum tentu ibadah kita juga diterima ya Bu. Kalau kita ibadahnya diiringi riya, apalagi ujub. Kalau dia itu kan ibadah ingin dilihat orang lain. Tandanya apa? Kalau di depan orang lain dia semangat, kalau di belakang dia nggak semangat. Kalau di dekat orang bikinnya itu sampai subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di belakangnya nggak ada mau dikir. Itu riya. Siapa yang tahu riya atau tidak? Hanya kita dan Allah. Betul. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Ada yang namanya ujub. Ujub itu apa? Merasa diri bisa, merasa diri taat, merasa diri bisa ibadah karena kesolehan diri, karena kemampuan diri. Aduh, siapa dulu dong saya gitu loh. Sodakohnya sebulan kalah, lebih semua sama saya. Itu ujub Ibu. Alhamdulillah, ibu rajin tahajud ya. Wah, kalau saya alhamdulillah memang didikan dari nenek moyang zaman Soekarno, saya memang gak pernah tinggal tahajud. Nah, itu yang harus hati-hati Ibu. Jadi kalau kita ibadah tapi disertai riya, disertai ujub, sudah hanya dapat capeknya saja. Jadi makanya memasuki bulan Ramadan, kenapa kita harus saling memaafkan? Karena kita adalah makhluk sosial, manusia tempatnya dosa, betul? Manusia tempatnya salah, betul? Banyak dosa Ibu? Banyak, sama semuanya. Banyak banget atau banyak saja? Banyak banget. Paling banyak ngaku ke siapa? Mertua? Mertua. Orang tua. Kan mertua juga orang tua ya. Yang paling banyak ke suami, ke anak-anak. Ibu kalau sholat subuh, pada sholat subuh ibu kan semuanya di rumah masing-masing jadi mamah dede semuanya. Kultum. Anak mau sekolah belum bangun kultum itu intinya. Jadi kalau di tempat
tempat pengajian saya memang yang pinter pegang mic untuk kultum, untuk ceramah. Tapi kalau untuk di rumah masing-masing ibu bidangnya kalah Mama Dede pokoknya ya. Nah, merasa kita banyak salah, merasa kita banyak dosa karena memang kita manusia tempatnya hilang, maka mau memasuki bulan Ramadan, hilangkan dendam di hati kita, kosongkan, minta maaf ke setiap orang, ke tetangga, ke saudara, ke grup WA, besti-besti kita. Betul? Betul? Karena ada satu dosa yang tidak akan bisa diampuni dosanya oleh Allah, meski dia sedekahnya banyak, haji umrohnya berulang-ulang kali, banyak puasanya, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali harus ada ridho dari orang yang didoliminya, yaitu dosa ghibah. Makanya hati-hati ibu, dosa ghibah itu jangan dianggap sepele, dosa besar itu Bu. Karena meskipun kita ahli tahajud, ahli sodako, ahli kepengajian, pengajiannya kayak minum obat sehari 3 kali ya Bu ya, sampai seragamnya juga setahun 6 setel. Mabok. Tapi kalau kita gibah, itu dosa gibah gak bakal diampuni Allah, kecuali orang yang kita gibahin sudah kita minta maaf dan dia meridhokan. Makanya kita sama-sama memasuki bulan suci Ramadan dengan membersihkan hati, dengan minta maaf kepada sesama. Nanti ibu pas malam bulan Ramadan minta maaf, minta ridho ke suaminya masing-masing ya Bu ya. Kenapa? Agar kita lancar ibadahnya, bukan hanya minta maaf ke sesama tetangga aja, justru ke orang terdekat yang sering interaksi kita di rumah, yaitu dengan suami dan anak-anak kita. Jadi jangan gengsi Bu, kalau mau minta ke suami itu jangan gengsi. Ya, minta maaf ya ayah, bunda selama ini banyak salah. Banyak salah apa bunda? Bunda suka cerewet, bunda suka bawel. Apalagi kalau nyuci baju di celana ayah ada 200.000. Pas ayah nanya, bunda lihat enggak di saku ayah juga tahu tuh padahal pakai buat jajan bakso. Nah itu, apalagi kata ibu, bunda punya cicilan syari belum lunas ayah. Terus aja. Tapi nanti kalau terus terang Umi saya suka dimarahin gitu. Nah itu mah resiko ditanggung penumpangnya Bu ya. Nah makanya ibu-ibu, jadi bekal pertama kita memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan, bersihkan hati, minta maaf kepada sesama, kita sama-sama kejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandailah mengoreksi kesalahan diri, jangan sibuk mengoreksi kesalahan orang lain, karena masuk kubur pun bakal sendiri. Udah gak usah suka kepo, gak usah suka mau ngurusin hidup orang lain, ngurusin aja hidup masing-masing. Ditanya sama malaikat munkar nakir pun bakal sendirian ya Bu ya. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat, kita raih ampunan Allah agar memasuki bulan suci Ramadan kita bersih, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus benar memaafkannya. Nanti kan habis pengajian ini musuh bahaya. Maaf ya, pernah menyinggung, iya saya maafkan. Nanti di belakang tak sudi aku maafkan. Nah, jangan ya, jangan, itu malah rugi ya Bu ya. Sudah, kosongkan aja. Kita kan bergaul dengan manusia, betul tidak? Orang lain punya salah, kita juga gudangnya salah. Orang lain pernah menyakiti, kita juga pasti suka menyakiti. Jadi udahlah, mau apa sih nyimpan dendam? Gak ada manfaatnya, justru rugi. Ngabisin amal, memperbanyak dosa. Udah amal kita sedikit, harus ditambah sama dosa orang lain. Udah kita dosa banyak, harus makin ditambah juga sama dosa orang lain. Itu yang pertama. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar, saling memaafkan,
saling mengikhlaskan agar memasuki Ramadan kita bersih hati, bersih jiwa, insya Allah. Yang kedua, bekal untuk memasuki bulan suci Ramadan, fastabiqul khairat, marilah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jadi kita kejar jumlah ibadah, dinaikkan lagi. Yang tadinya nggak biasa sholat tahajud, malam-malam bangun mau sahur, biasakan sholat tahajud dulu. Yang tadinya tahajudnya baru 2 rakaat, sahurnya naikkan jadi 4 rakaat. Jadi jangan mentang-mentang ibu takut ria, takut ujub, ibu nggak ibadah, itu bisikan setan juga. Ya, jadi ria itu bukan hanya ibadah ingin dilihat orang lain, tapi ibadah malu karena orang juga itu ria. Contoh, ibu mau sedekah, ibu niatnya sedekahnya 50.000, tapi pas lihat di dompet, uangnya cuma 5.000, daripada malu mending nggak sama sekali, itu juga ria. Ya Bu, jadi jangan pernah kita berbuat kebaikan apapun ingin dinilai oleh orang lain. Bakal capek. Bakal apa Bu? Capek. Karena kalau kita ngikutin standar hidup dari mulut orang, gak ada yang sama. Menurut Ibu A, kita pantasnya langsing. Menurut Ibu B, udah itu cocok, pokoknya semok gitu ya. Menurut Ibu ini, udahlah gemoy aja, nggak bakal ketemu. Udah, kita yang menjalani hidup kita yang bertanggung jawab dunia sampai akhirat kita. Udah fokus aja menambah amal ibadah setiap saat dan fokus meminta ampunan setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit bekal malam pertama bulan Ramadan tahun ini, kalau tidak malam 1 Maret, malam 2 Maret. Tapi sudah ada kabar-kabarnya, katanya insya Allah Muhammadiyah sudah ketok palu ya, Maret katanya ya. Kita mau 1 Maret, mangga mau 2 Maret juga silakan, asal jangan 10 Maret ya Bu ya, enak aja puasanya sebentar ya. Jadi pas malam bulan Ramadan, besoknya puasa, malamnya malam tarawih pertama, ibu silakan baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sebagai rasa syukur kepada Allah, sudah dijumpakan lagi dengan bulan mulia, dan mohon terbukanya hati kita agar dengan Ramadan ini kita semakin bisa bertakorup, semakin bisa akrab, semakin bisa dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disadari atau tidak, namanya waktu makin bertambah, berarti usia kita semakin berkurang, ajal kita semakin dekat. Surat Al-Fatihah ya Bu ya. Ibu buka aja Qurannya, ada. Itu saja mungkin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekal untuk memasuki bulan suci Ramadan 2, yang pertama fokus introspeksi diri, kurangi mengurus kehidupan orang, apalagi mengurus kesalahan orang, perbanyak taubat, perbanyak istighfar agar masuk bulan Ramadan bersih hati, bersih jiwa kita. Yang kedua, yuk sama-sama tingkatkan lagi amal ibadah, mumpung Ramadan bulan dilipat gandakan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan sehat walafiat, bahagia lahir batin, dan Allah berikan rezeki yang cukup ya, karena rezeki yang paling pas itu yang cukup, bukan banyak belum tentu cukup. Ibu punya uang 2 miliar, lalu sakit harus ke Singapura berobat 3 miliar, enggak cukup, karena kan butuhnya 3 miliar. Jadi minta sama Allah itu cukup buat bekal Ramadan, sahurnya, bukanya, Allah luaskan rezekinya sampai cukup nanti mau bekal untuk lebaran. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia istiqomah dalam ibadah
menjauhkan kita dari bala bencana dan musibah, dijauhkan dari keburukan dan kemaksiatan, dimudahkan dalam taat dan beramal soleh. Amin ya robbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa dan diawali dengan membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa shifaan min kulli da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat dan silaturahmi kita menjadi jalan keselamatan, keberkahan lahir batin, dunia sampai akhirat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu dari saya atas nama pribadi, karena kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pasti saya namanya manusia banyak salahnya. Mau dimaafkan tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran untuk beribadah sebaik-baiknya di bulan mulia nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada Guru Hadroh atas iringan hadrohnya yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ahli hadroh yang ahli surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Iya. Dimakan dan Aduh, ini harus dimakan.